Halo semua, balik lagi nih di rubrik Recap Multiverse hanya di Multiverse Indonesia. Kali ini kita bakal merecap film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 yang dirilis pada tahun 2010. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe ya biar nambah pahala dan rezeki. Film ketujuh dari seri Harry Potter ini bercerita bagaimana perjuangan Harry Potter, Hermione, dan Ron Weasley melakukan perjalanan mencari sisa Horcrux yang di dalamnya terdapat jiwa Voldemort. Di perjalanan ini juga mereka mengetahui tentang 3 relikwi kematian yang sangat kuat sehingga siapapun yang memiliki ketiganya akan menjadi penyihir yang tak terkalahkan. Apa saja mereka? Bagaimana kisahnya? Yuk kita mulai saja. Film ini dimulai dengan kegelapan yang semakin menyebar luas bahkan hingga ke dunia Muggles. Uncle Vernon, Aunt Petunia, dan Dudley bahkan terpaksa pergi dari rumah meninggalkan Harry Potter sendirian. Hermione menghilangkan ingatan kedua orang tuanya mengenai dirinya untuk melindungi mereka berdua dari bahaya yang akan datang. Sementara di sisi lain, Snape menghadiri sebuah pertemuan bersama para anggota Death Eater dan Voldemort sendiri. Mereka membahas rencana penyerangan Harry Potter yang saat itu sedang dalam perlindungan Auror dan Order of the Phoenix. Snape memberikan informasi bahwa Harry Potter akan segera dipindahkan ke rumah perlindungan yang akan dilindungi oleh sihir kuat. Setelah itu, Voldemort mengatakan bahwa dia menyadari bahwa tongkat sihirnya tak cukup kuat untuk melawan Harry Potter. Karena terasa seperti tongkat mereka kembar karena memiliki inti yang sama, mampu menyakiti namun tak sampai berakibat fatal. Oleh karena itu, Voldemort meminjam dengan paksa tongkat Lucius Malfoy untuk sementara waktu. Di malam itu juga merupakan malam eksekusi bagi guru yang mempelajari tentang Muggle bernama Charity Burbage. Ia memiliki pendapat bahwa Muggle setara derajatnya dengan para penyihir dan mendukung pernikahan silang antara penyihir dan Muggle. Ia sempat memohon pertolongan pada Severus Snape, namun Snape tidak melakukan apapun. Malam tiba. Harry masih merenungkan kematian Albus Dumbledore dan meratapi sebuah potongan cermin yang terkadang terlihat bagian wajah Albus Dumbledore. Ia tampaknya bersiap-siap pergi juga dari rumahnya tersebut dan melihat tempat tidur lamanya di bawah tangga untuk terakhir kalinya. Tak disangka Harry kedatangan tamu yang bejibun. Hermione, Ron, Hagrid, Moody, Fred, George, Arthur, Kingsley, Nymphadora, Lupin, Mundungus Fletcher, serta Bill Weasley dan Fleur Delacour. Rupanya malam itu adalah malam perpindahan Harry ke rumah perlindungan. Dikarenakan Harry masih penyihir di bawah umur, maka dia masih meninggalkan jejak yang dapat dilacak. Maka dari itu, beberapa dari mereka meminum ramuan Polyjuice dan menjadi Harry. We're identical. Harry yang asli pergi bersama Hagrid dan yang lain mengikuti. Di malam yang begitu sunyi, tiba-tiba ada serangan dari para Death Eater yang membuat mereka semua terpisah. Tapi Hagrid terus melaju. Beberapa Death Eater memilih untuk mengikuti Harry dan Hagrid. Terjadi pertarungan yang cukup sengit. Hagrid terkena serangan salah satu Death Eater dan pingsan. Harry mengambil alih dan berhasil selamat karena pertolongan burung hantunya. Ternyata Voldemort ikut menyerang. Tapi Harry walau dalam keadaan yang kesakitan sempat berduel dan dapat membuat tongkat Voldemort patah sehingga ia langsung kabur. Walau George Weasley terluka, beruntung mereka semua selamat sampai ke rumah Weasley, kecuali Mundungus yang kabur dan Mad-Eye alias Alastor Moody. Ia mati saat para Death Eater tadi menyerang. Saat semua tertidur, Harry mendapat penglihatan di mana Voldemort menginterogasi Ollivander, pemilik toko yang menjual tongkat sihir yang diculik di film sebelumnya. Kemudian, ia pun berencana untuk kabur dan melakukan perjalanan sendiri. Namun, dapat dihentikan dan dibujuk oleh Ron.
Pagi datang dan semuanya bersiap untuk pernikahan Bill dan Fleur. Ada menteri sihir baru yang datang mencari Harry, Ron, dan Hermione. Atas surat wasiat Dumbledore, Ron diberikan Deluminator, benda yang bisa mengambil cahaya dari sumbernya dan juga memberikan cahaya. Untuk Hermione, ada buku The Tales of Beedle the Bard. Dan untuk Harry, ada Golden Snitch yang berhasil ditangkapnya di pertandingan Quidditch, juga pedang Godric Gryffindor. Sayangnya, menteri bilang bahwa pedang itu hilang dan tak diketahui keberadaannya. Kemudian, pada malam hari pernikahan, banyak tamu-tamu yang berdatangan. Harry sempat berkenal dengan ayah Luna Lovegood, Xenophilius Lovegood. Harry menemukan Elphias Doge, penulis Daily Prophet yang menceritakan kisah hidup Dumbledore. Elphias menjelaskan bahwa Dumbledore sebenarnya punya adik bernama Aberforth, tinggal di Godric's Hollow setelah skandal ayahnya yang membunuh 3 muggle, dan juga seorang yang dekat dengan keluarganya bernama Bathilda Bagshot, yang tampaknya telah membeberkan seluruh rahasia keluarga ke jurnalis Rita Skeeter. Monstrous betrayal. Di tengah itu semua, datang kabar bahwa Menteri Sihir telah meninggal. Kementerian kini telah jatuh ke tangan Voldemort. Tenda pernikahan itu pun diserang oleh para Death Eater. Harry kabur bersama 2 sahabatnya, Ron dan Hermione, ke London. Mereka pergi ke sebuah rumah makan untuk mendiskusikan rencana berikutnya. Ternyata, Hermione sudah menyiapkan seluruh barang-barang penting mereka di tas yang sudah disihir dengan mantra perluasan tak terdeteksi. Tiba-tiba, ada 2 orang masuk yang diketahui ternyata Death Eater yang menyamar, dan langsung menyerang dan terjadilah pertarungan. Setelah berhasil melumpuhkan mereka menghapus ingatan para Death Eater lalu pergi ke markas Ordo Phoenix sebagai tempat aman dan istirahat. Hermione pun menggunakan mantra Homenum Revelio untuk mengetahui apakah ada orang lain di tempat itu. Ternyata mereka sendirian. Saat mereka beristirahat, lagi-lagi Harry memiliki penglihatan Voldemort yang menginterogasi Ollivander lagi. Pagi harinya, setelah mereka bangun, Ron menemukan inisial RAB, Regulus Arcturus Black, yang ternyata dialah yang mencuri Horcrux yang dicari Dumbledore dan Harry di film sebelumnya. House Elf milik keluarga Black muncul dan menjelaskan bahwa sebelum kematiannya, Regulus Black sudah menyuruh dirinya menghancurkan Horcrux tersebut, namun terus gagal. Horcrux asli dicuri oleh Mundungus Fletcher. Harry menyuruh House Elf bernama Creature itu untuk menemukan Mundungus. Di lain tempat, dikarenakan Kementerian Sihir sudah dikuasai oleh Death Eater, mereka melakukan pencarian besar-besaran terhadap Harry Potter dan mengancam siapapun yang melawan kehendak Voldemort. Malamnya, Creature kembali bersama Dobby membawa Mundungus ke hadapan Harry. Mundungus menjelaskan bahwa saat ia hendak menjual Horcrux berbentuk liontin itu di Diagon Alley, liontin itu malah diambil paksa oleh orang kementerian, yang ternyata adalah Dolores Umbridge. Ron, Hermione, dan Harry kembali ke jalanan di paginya. Mereka menculik 3 orang kementerian dan memakai ramuan Polyjuice untuk menyamar. Ron yang menyamar sebagai pria bernama Cattermole diberitahu bahwa istrinya sedang diinterogasi di lantai bawah. Sementara Harry menyusup ke ruang Dolores Umbridge untuk menemukan Horcrux, namun tak menemukan apapun. Ia pun naik lift bersama Ron dan menuju ruang sidang di lantai bawah, di mana Hermione yang menyamar sebagai Mafalda menemani Dolores Umbridge di sana. Di sidang, Harry berhasil melumpuhkan Dolores dan mengambil liontinnya. Mereka berhasil lari ke lift, namun dikejar-kejar oleh Dementor. Dementor berhasil dihalau, namun mereka dikejar penjaga kementerian dan Yaxley yang merupakan bawahan Voldemort. Saat hampir berhasil berteleportasi, ternyata Yaxley ikut dan berhasil melukai Ron hingga tangannya mengalami luka robek parah. Ron got splinged. Hermione pun mengobati Ron dan menyuruh Harry mendirikan tenda di tengah hutan itu selagi ia memasang mantra perlindungan. Paginya, mereka bertiga memutuskan untuk menghancurkan Horcrux berbentuk liontin itu, tapi tak kunjung hancur, padahal sudah menggunakan berbagai mantra. Harry jadi putus asa dan memilih untuk memakai Horcrux tersebut sebagai cara untuk melindunginya.
Apalagi Ron masih belum pulih untuk perjalanan selanjutnya. Di masa-masa stres mereka, lagi-lagi Harry mendapatkan penglihatan di mana Voldemort mendatangi seorang pembuat tongkat sihir bernama Gregorovich. Pria tua itu mengaku pada Voldemort bahwa seorang anak muda telah mencuri sebuah tongkat sihir darinya. Harry dan Hermione sempat mengalami perdebatan. You're not doing enough! Namun Hermione menyuruh Harry melepas Horcrux tersebut sehingga Harry yang tadi emosi menjadi lebih baik. Better? Right. Malamnya, Harry yang terbangun dari tidurnya mendengar berita bahwa Severus Snape menjadi kepala sekolah Hogwarts yang baru. Sedangkan Hermione hampir saja ketahuan oleh sebuah kelompok bayaran pengikut Voldemort yang dijuluki penjambret. Untunglah mantra perlindungannya berfungsi. Harry memutuskan untuk pergi berjalan saja. Mereka mengembara entah kemana. Suatu malam, Hermione yang membantu Harry memotong rambutnya teringat akan sesuatu yang dibacanya di sebuah buku, di mana ia sadar bahwa pedang Gryffindor bisa menghancurkan Horcrux karena pedang itu bersifat menyerap apapun yang membuatnya menjadi lebih kuat. Hermione berpendapat bahwa buku diari Tom Riddle dapat dihancurkan oleh taring Basilisk, maka saat Harry menikam Basilisk dengan pedang Gryffindor, pedang tersebut menyerap racun ular tersebut yang dapat memperkuat pedang itu sendiri, sehingga dapat menghancurkan Horcrux yang lainnya. Harry memujinya. Brilliant. Tiba-tiba Ron mendatangi mereka dan wajahnya terlihat cemburu. Ia merasa bahwa dirinya seperti tidak dianggap. Ia juga mencela Harry karena tak ada kemajuan setelah beberapa hari ini. Hermione mencurigai dan meminta Ron untuk melepaskan Horcrux yang dipakainya. Dia menolak. Your parents are dead. You have no family. Hampir terjadi pertarungan antara Ron dan Harry. Namun akhirnya Ron memutuskan untuk pergi dan melepaskan Horcruxnya. Harry dan Hermione melakukan parade menuju sebuah tempat di atas bukit dan mendirikan tenda di sana. Lalu saat meratapi Golden Snitch, dia mencoba menyentuh bola tersebut dengan bibirnya dan muncullah tulisan I open at the close yang belum diketahui apa artinya. Saat Harry mengatakan hal tersebut pada Hermione, si Hermione juga menyampaikan informasi yang didapatnya. Di buku yang dia dapat dari Dumbledore, terdapat lambang segitiga yang sama dengan kalung yang dipakai ayahnya Luna saat pernikahan Bill Weasley dan Fleur. Harry pun merasakan mereka harus ke Godric's Hollow, tempat orang tuanya terbunuh dan di mana Voldemort hampir mati. Bisa saja ada Horcrux di sana. Hermione pun setuju dan mereka pergi. Mereka sampai ke Godric's Hollow dan saat berjalan, mereka melewati sebuah kuburan lalu masuk ke dalam. Harry didapati sedang termenung di hadapan kuburan kedua orang tuanya. Sedangkan Hermione mendapati sebuah kuburan bernama Ignotus Peverell, bertandakan segitiga yang sama dengan yang tadi. Mereka memberikan tanda rasa hormat kepada orang tua Harry yang kemudian mereka sadari bahwa ada seorang wanita yang mengawasi mereka. Yang diduga Harry adalah Bathilda Bagshot. Mereka pun mengikuti wanita itu masuk ke rumahnya. Harry bertanya tentang seorang pria di foto yang dipajang, namun wanita itu tidak menjawab. Ia mengikuti Bathilda ke lantai atas karena sangat penasaran dengan pria yang pernah dilihatnya saat Voldemort merasuki pikirannya beberapa minggu lalu itu. Bathilda melihat Horcrux yang dipakai Harry dan mulai berbicara dengan bahasa ular. Sedangkan Hermione di lantai bawah juga menyelidiki sekitar dan menemukan bercak darah dan sebuah mayat yang tampaknya mayat Matilda yang asli. Namun semuanya terlambat. Tiba-tiba Bathilda berubah menjadi Nagini, ular milik Voldemort, menyerang Harry. Hermione segera menghalau ular itu dan membawa Harry pergi. Harry dan Hermione pergi ke Forest of Dean, tempat yang pernah dikunjungi Hermione bersama kedua orang tuanya dulu. Hermione juga menjelaskan bahwa laki-laki yang dikopoin Harry tadi malam bernama Gellert Grindelwald. Harry teringat angkat tongkatnya dan meminta kepada Hermione. Sayangnya, tongkat sihir Harry patah saat pertarungan singkat mereka dengan Nagini. Saat jaga malam, Harry melihat Patronus berbentuk rusa betina. Ia mengikuti Patronus itu hingga ke sebuah danau beku. Harry mengecek bagian bawah danau tersebut dan ternyata ada pedang Gryffindor. Harry segera turun ke dasar danau dan mengambil pedang itu. Namun Horcrux yang berada di lehernya mencegah Harry dan menariknya ke atas. Ia pun terperangkap di danau beku. Namun seseorang segera menyelamatkannya dan juga mengambil pedang Gryffindor. Ternyata orang itu adalah Ron. Ron disuruh Harry menghancurkan Horcrux itu.
Saat Horcrux terbuka, benda jahat itu mengeluarkan perlawanan dan ketakutan, mengadu domba Ron dengan khayalan bahwa Hermione lebih memilih Harry dibandingkan Ron, bahwa Ron tidak dibutuhkan lagi. Untunglah Ron tak menghiraukan hal itu. Ia cepat-cepat menebas Horcrux berbentuk liontin itu dengan pedang Gryffindor. Mereka berdua pun kembali ke tenda dan memanggil Hermione. Ron menceritakan bahwa Deluminator membantunya untuk menemukan Harry dan Hermione. Ron mendengar suara Hermione yang terus memanggil namanya dan dibimbing cahaya dari Deluminator yang akhirnya ia berteleportasi ke tempat Harry. Walaupun begitu, Hermione terlihat masih ngambek atas tindakan Ron yang pergi begitu saja. Kemudian Hermione sedang membaca buku di luar tenda, sedangkan Harry diberikan tongkat sihir oleh Ron yang didapatnya dari para penjamret. Ia lagi-lagi menemukan tanda yang mirip dengan kalung yang digunakan oleh ayah Luna Lovegood dan di buku yang diberikan Dumbledore. Mereka bertiga pun sepakat untuk pergi ke rumah keluarga Lovegood yang terletak di atas bukit. Sesampainya di sana, Xenophilius Lovegood menjelaskan bahwa tanda yang ada di kalungnya itu ialah Deathly Hallows atau relikwi kematian. Tanda itu berkaitan dengan cerita legenda 3 bersaudara. Diceritakan bahwa dulunya ada 3 orang bersaudara yang sudah mempelajari sihir, menggunakan sihirnya untuk membuat jembatan sebagai sarana menyeberangi sungai yang berbahaya. Belum sempat menyeberang, muncul sosok kematian yang tidak senang karena merasa dicurangi oleh sihir mereka. Mereka seharusnya mati di sungai itu. Namun dengan liciknya, kematian sengaja memberikan selamat kepada ketiga bersaudara tersebut dan memberikan mereka masing-masing hadiah. Si sulung meminta tongkat sihir terhebat dari tongkat sihir lainnya dan ia mendapatkannya, terbuat dari pohon elder. Kemudian saudara kedua meminta sesuatu yang dapat menghidupkan kembali orang yang dicintai dari alam kematian dan ia mendapatkannya dalam rupa batu. Sedangkan si bungsu meminta sesuatu yang dapat melindunginya dari si kematian saat perjalanan dan ia mendapatkan sebuah jubah yang diambil dari jubah si kematian itu sendiri. Ketiga saudara tersebut melanjutkan perjalanan secara terpisah. Si sulung mulai haus akan kekuatan, membunuh siapapun yang melawan dirinya. Namun ia tewas dibunuh pencuri yang mencuri tongkat sihirnya. Si saudara kedua menghidupkan kembali wanita yang dicintainya. Namun lama-kelamaan wanita itu menjadi sedih dan dingin lalu menghilang. Akibat kerinduan yang tak tertahankan, ia bunuh diri. Namun untuk si bungsu, ia tidak dapat ditemukan oleh kematian hingga pada usia lanjutnya, dia memberikan jubah tersebut kepada keturunannya dan pergi bersama kematian dengan tenang. Xenophilius kemudian menggambarkan arti dan hubungan lambang segitiga itu dengan kisah tersebut. Ia juga menambahkan ternyata kisah tersebut terinspirasi dari kisah Inotus, Cadmus, dan Antioch Peverell, yang kuburan salah satu dari mereka ditemukan di Godric's Hollow. Saat mereka bersiap untuk pergi, Xenophilius menahan mereka dan bilang bahwa mereka adalah satu-satunya harapannya karena pengikut Voldemort menculik anaknya Luna. Ternyata tak jauh dari sana ada Death Eater yang hendak membawa Harry, tapi mereka bertiga gesit berkumpul dan melakukan teleportasi. Sampai di tempat lain, mereka bertemu dengan para penjamret dan mencoba untuk kabur. Namun Ron tertangkap. Lalu Hermione menyadari sudah tak ada jalan lain. Ia pun menyihir wajah Harry yang mengakibatkan wajahnya berubah bentuk. Harry yang jatuh ke tanah kembali mendapat penglihatan tentang Voldemort yang mencari tongkat Elder. Ia mendatangi seorang pria bernama Grindelwald. Pria itu pun memberitahunya bahwa tongkat sihir itu ada di Dumbledore, dikubur bersama mayatnya. Harry akhirnya ditangkap oleh penjamret. Dengan wajahnya yang rusak itu, ia mengaku sebagai Vernon Dudley. Tapi setelah dicek, tak ada identitasnya. Mereka bertiga pun dicuri dan dibawa para penjamret itu ke rumah Malfoy. Ada Bellatrix Lestrange juga di sana. Harry dihadapkan ke Draco Malfoy agar Draco bisa mengenalinya dengan baik. Namun Malfoy bilang bahwa dia tidak yakin. Lalu situasi berubah saat Bellatrix melihat pedang Gryffindor. Ia pun segera mengambil pedang itu, menyerang para penjamret dan menyuruh Narcissa Malfoy memasukkan Harry dan Ron ke sel bawah tanah. Di sel, mereka berdua bertemu Luna Lovegood dan Ollivander, penjual tongkat sihir di Diagon Alley. Bellatrix mengatakan pada Hermione bahwa pedang tersebut harusnya berada di berangkasnya. Kemudian ia pun menyiksa Hermione.
Wormtail datang untuk membawa Goblin ke atas. Lalu Dobby tiba-tiba datang. Harry dan Ron pun menyuruhnya membawa Luna dan Ollivander ke Shell Cottage, tempat yang dikenali Ron. At the top of the stairs in 10 seconds. Setelah itu, mereka berusaha keluar untuk menyelamatkan Hermione. Wormtail yang datang untuk mengecek sel langsung dilumpuhkan Dobby. Saat itu, Bellatrix lagi menginterogasi Goblin tadi untuk menanyakan kenapa pedang tersebut tidak berada di brankas miliknya di Gringotts. Setelah itu, mereka berusaha membebaskan Hermione dengan melawan Draco dan Narcissa Malfoy. Pertarungan berhenti sementara karena Hermione ditawan oleh Bellatrix. Saat Lucius mau memanggil Voldemort, Dobby berhasil menjauhkan Bellatrix dari Hermione dengan menjatuhkan sebuah lampu hias yang besar. Mereka semua pun berkumpul ditambah seorang goblin pegawai Gringotts Bank yang memegang pedang Gryffindor. Dobby has no master. Dobby is a free elf. Namun saat Dobby melakukan teleportasi, Bellatrix sempat melempar sebuah belati dan akhirnya mengikuti mereka. Lalu mengenai Dobby tepat di dada. Free Elf memberikan salam perpisahannya lalu menemui ajalnya. Ron, Hermione, dan Harry menguburnya secara layak di tempat itu tanpa ada sihir. Sementara itu, di sebuah pulau tempat Albus Dumbledore dikubur, Voldemort datang dan mengambil tongkat Elder dari mayat Dumbledore. Dengan itu, sihirnya pun menjadi sangat-sangat kuat dari sebelumnya. Nah, itu dia guys recap kami untuk film Harry Potter dan The Deathly Hallows Part 1. Gimana menurut kalian? Seru banget? Apa seru aja? Tulis di kolom komentar ya guys, apa aja yang penting rame. Oh iya, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan share video ini agar channel kami semakin dikenal dan dapat semakin berkembang. Sampai jumpa di recap multiverse seri Harry Potter terakhir, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Bye!